Duduk di meja sambil makan, pandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para tamu-tamu yang saya hormati, hari ini saya akan berbicara tentang salah satu isu yang sangat penting dan merugikan, yaitu korupsi. Korupsi ialah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat dan negara. Tindakan ini bisa berwujud suap, penggelapan, penyuapan, atau penyalahgunaan wewenang. Jadi, korupsi dalam definisi yang luas mencakup berbagai bentuk perilaku yang tidak etis dan ilegal. Ini mencakup pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan kepentingan publik, tetapi untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi di berbagai tingkatan, dalam pejabat tinggi pemerintah hingga pegawai negeri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dalam banyak kasus, korupsi merusak prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang seharusnya dijunjung tinggi dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dampak korupsi sangatlah merugikan dan menciptakan masalah yang kompleks. Pertama, mari kita lihat dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Ketika dana publik disalahgunakan, proyek-proyek yang tidak seharusnya bermanfaat bagi masyarakat terhambat, atau bahkan yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat bahkan tidak terlaksana. Sebagai contoh, dana untuk pembangunan infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum seringkali dikorupsi. Akibatnya, masyarakat kehilangan kesempatan untuk mendapatkan akses ke layanan dasar dan fasilitas yang lebih baik. Kesenjangan infrastruktur ini pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan. Kedua, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat mereka terlibat dalam praktik korupsi, kepercayaan terhadap institusi pemerintah akan menurun. Hal ini dapat memicu apatisme politik di kalangan masyarakat, di mana mereka merasa bahwa suara dan partisipasi mereka tidak memiliki dampak. Jika masyarakat tidak percaya pada pemerintah, maka sulit untuk membangun kolaborasi yang diperlukan untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Ketiga, korupsi memperburuk ketidakadilan sosial. Sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seringkali jatuh ke tangan segelintir orang. Ini menciptakan jurang yang lebih dalam antara yang kaya dan yang miskin. Masyarakat yang kurang beruntung semakin terpinggirkan, dan ketidaksetaraan ini mengganggu stabilitas sosial. Bagaimana kita mengatasi korupsi? Pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi sangat penting. Kita perlu memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang dampak korupsi, sehingga mereka lebih mampu menolak dan melaporkan praktik-praktik yang tidak etis. Ini dapat dilakukan melalui kampanye penyuluhan, seminar, dan diskusi di berbagai forum. Kedua, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan. Pemerintah harus berkomitmen untuk menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Institusi penegak hukum perlu diberikan dukungan yang memadai untuk melaksanakan tugas mereka. Transparansi dalam pengolahan anggaran dan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana publik juga harus diperkuat untuk mencegah terjadinya korupsi. Ketiga, kita perlu membangunnya budaya anti korupsi di masyarakat. Ini dimulai dari lingkungan terkecil seperti keluarga, sekolah, hingga masyarakat luas, dengan memudayakan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kita dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung korupsi. Kita harus menjadi lebih teladan bagi generasi muda dan mendorong mereka
untuk mengedepankan nilai-nilai positif. Hadirin yang saya hormati, korupsi adalah musuh kita bersama. Mari kita bersatu untuk melawan korupsi, menjaga integritas, dan membangun masyarakat yang lebih baik. Setiap tindakan kecil yang kita ambil dapat memberikan dampak besar bagi perubahan yang positif. Terima kasih atas perhatian hadirin. Semoga kita bisa bersama-sama menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi dan membangun masa depan yang lebih baik untuk semua. Pisau diasah pagi-pagi, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah pidatoku ini. Semoga bisa memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.